sidang jemaat Tuhan yang terkasih dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Kita bersyukur dalam anugerah Tuhan, kasih Tuhan yang selalu melingkupi kita, yang selalu bersama kita hingga saat ini. Tuhan Yesus Kristus selalu memberkati kehidupan kita. Dan saat ini kita akan mendengarkan renungan dan mendengarkan firman Tuhan hari ini. Mari kita sama-sama belajar, sama-sama bertumbuh di dalam Tuhan. Jangan pernah bosan, karena firman Tuhan selalu membaharui hati kita dan selalu memberikan pencerahan dalam kehidupan kita. Sebelum kita masuk dalam renungan kita memuji Tuhan, kita katakan kepada Tuhan, anugerah-Mu mempesona. Tuhan, Kau sungguh besar, karya-Mu sungguh ajaib, tiada hentinya ku mengagumi, sungguh Kau ajaib. Ku mau selalu bersyukur kepadamu Tuhan, anugerah-Mu mempesonaku. Selalu dan selalu Kau angkat hatiku, Kau membuatku berharga di mata-Mu. Amin. Firman Tuhan untuk hari ini dari kitab Yosua pasal 21 ayat 1 sampai 19. Demikianlah firman Tuhan. Kemudian datanglah para kepala kaum keluarga orang Lewi menghadap Imam Eleazar, menghadap Yosua bin Nun, dan menghadap para kepala kaum keluarga di antara suku-suku orang Israel, dan berkata kepada mereka di Silo di tanah Kanaan, demikian, Tuhan telah memerintahkan dengan perantaraan Musa supaya diberikan kepada kami kota-kota untuk didiami dan tanah-tanah penggembalaannya untuk ternak kami. Lalu orang Israel memberikan dari milik pusaka mereka kota-kota yang berikut dengan tanah-tanah penggembalaannya kepada orang Lewi seperti yang dititahkan Tuhan. Lalu keluarlah undian bagi kaum-kaum orang Kehat, maka di antara orang Lewi anak-anak Imam Harun mendapat dengan undian 13 kota dari suku Yehuda, dari suku Simeon, dan dari suku Benyamin. Kaum-kaum yang lain di antara keturunan Kehat mendapat dengan undian 10 kota dari kaum-kaum suku Efraim, dari suku Dan, dan dari suku Manasye yang setengah itu. Keturunan Gerson mendapat dengan undian 13 kota dari kaum-kaum suku Isakar, dari suku Asher, dari suku Naftali, dan dari suku setengah suku Manasye yang di Basan itu. Keturunan Merari mendapat dengan undian 12 kota menurut kaum-kaum mereka, dari suku Ruben, dari suku Gad, dan dari suku Zebulon. Demikianlah diberikan orang Israel kota-kota tadi dengan tanah-tanah penggembalaannya kepada orang Lewi dengan undian seperti yang diperintahkan Tuhan dengan perantaraan Musa. Dari suku Bani Yehuda dan dari suku Bani Simeon diberikan kepada kota-kota yang berikut yang disebutkan namanya di sini. Kepada anak-anak Harun yang dari kaum-kaum orang Kehat yang termasuk Bani Lewi, karena bagi mereka lah undian yang pertama. Kepada mereka diberikan Kiriat Arba, itulah Hebron. Arba inilah bapa suku Enak di pegunungan Yehuda, dan tanah-tanah penggembalaan di sekelilingnya. Tetapi tanah ladang kota tadi dengan desa-desanya telah diberikan mereka kepada Kaleb bin Yefune menjadi miliknya. Kepada anak-anak Imam Harun diberikan mereka Hebron, kota perlindungan untuk pembunuh, dan tanah-tanah penggembalaan kota itu, Libna dengan tanah-tanah pengembalaannya, Yatir dengan tanah-tanah pengembalaannya, Estemoa dengan tanah-tanah pengembalaannya, Holon dengan tanah-tanah pengembalaannya,
Debir dengan tanah-tanah pengembalaannya, Ain dengan tanah-tanah pengembalaannya, Yuta dengan tanah-tanah pengembalaannya, dan Bet-Semes dengan tanah-tanah pengembalaannya. 9 kota dari kedua suku itu. Dan dari suku Benyamin, Gibeon dengan tanah-tanah pengembalaannya, Geba dengan tanah-tanah pengembalaannya, Anatot dengan tanah-tanah pengembalaannya, dan Almon dengan tanah-tanah pengembalaannya. 4 kota. Seluruhnya kota kepunyaan anak-anak Harun, para imam itu, ada 13 kota dengan tanah-tanah penggembalaannya. Demikian pembacaan firman Tuhan. Tema kita pada hari ini adalah perintah untuk berbagi. Sidang jemaat yang terkasih, pada tahun 2018 yang lalu ada tahun politik yang kita rayakan, laksanakan di negara kita. Pasalnya saat itu terjadi pilkada serentak di berbagai tempat Indonesia ini. Tentu sudah bukan rahasia lagi, sidang jemaat Tuhan. Politik adalah permainan pembagian kekuasaan sebenarnya. Pada pesta demokrasi itu setiap kontestan, setiap calon berhasrat, berkeinginan kuat mencicipi kekuasaan dengan berbagai cara yang dia lakukan. Dan itu secara baik dan secara jahat juga. Dampaknya yang kita rasakan dari cara-cara yang mereka lakukan adalah rakyat biasa, kita sendiri, yang kita menjadi korban dari tingkah laku mereka. Kita terkoyak dengan wacana yang dimainkan para politisi itu dengan janji-janji mereka. Bahkan situasi itu membuat adanya potensi gangguan keamanan. Kalau dia kalah pasti dia rusuh ributnya. Inilah yang terjadi pada tahun 2018 kemarin. Nah, hari ini sidang jemaat Tuhan berhubungan dengan pembagian tanah. Orang Lewi menagih janji Tuhan kepada Yosua agar diberikan tanah sebagai tempat tinggal bagi mereka. Dahulu janji itu diberikan lewat perantaraan Musa. Ini yang dituntut oleh Bani Lewi pada waktu Yosua memimpin. Pembagian tanah itu tidak mengundang konflik apapun. Padahal kerap kali perkara seperti ini menimbulkan sengketa di antara berbagai pihak. Kita tidak melihat ada kecemburuan sosial dari suku yang lain kepada orang Lewi, apalagi sesuatu yang bersifat ancaman dan politik yang dipolitisasi, ya. Agama sama sekali hilang dari radar mereka, hilang dari ingatan mereka, hilang dari situasi itu. Mengapa hal ini terbiasa terjadi? Mengapa hal ini bisa berlangsung aman, damai, sejahtera? Jawabannya sidang jemaat Tuhan, karena mereka melakukan itu sepenuhnya atas perintah Tuhan Allah, tidak yang lain. Karena yang membagi tanah itu adalah Tuhan Allah sendiri. Terkadang sidang jemaat Tuhan, dalam kehidupan kita pun, dalam hal pembagian harta ini, dalam hal pembagian berbagi ini, apalagi dalam suatu keluarga, sering terjadi cekcok antar kakak beradik juga, yang bertetangga rumah, bertetangga tanah, sering cekcok, ya. Dalam keluarga pun sudah dibagi pun harta warisannya, tetap dia tidak puas. Tetap dia tidak puas. Karena yang membagi ini adalah manusianya sendiri. Tapi waktu zaman Yosua, pembagian harta milik pusaka itu adalah perintah daripada Tuhan Allah. Ya. Itu sepenuhnya atas perintah Tuhan Allah, bukan karena kebijakan daripada Yosua, bukan kebijakan dari Bani Lewi, ini sama kami, bukan. Ini untuk kami, bukan. Tetapi semuanya adalah perintah Tuhan Allah. Inilah bedanya. Yang diperintah Tuhan Allah, yang dibagi Tuhan Allah, atau yang dibagi manusia itu sendiri. Sidang jemaat Tuhan, semangat kompetisi untuk mencari kekuasaan dan menjadi yang terhebat adalah natur kita sebenarnya. Sering kita lakukan sebagai manusia berdosa. Persaingan itu terlihat dalam banyak bidang kehidupan kita. Misalnya dalam keluarga, organisasi, bahkan tidak menutup kemungkinan di gereja. Semua ini didorong oleh hasrat mementingkan diri sendiri. Artinya egois dia. Entah mengapa kita sering merasa haus pada usaha mementingkan diri sendiri.
Alhasil sidang jemaat Tuhan, kita tidak lagi hidup saling berbagi, ya, saling berbagi. Sebaliknya kita menjadi begitu egois, tidak mementingkan sesama. Pusat dunia berubah menjadi kepada saya semata. Akibatnya kita menjadi begitu narsis terhadap diri sendiri, mengagumi diri sendiri, mentuhankan diri sendiri. Aku media sosial menjadi saksi betapa kita sangat cinta pada diri sendiri. Ya, sidang jemaat Tuhan, biarlah fenomena ini tidak menjadi indikator alat ukur kita siapa kita di hadapan Tuhan. Apakah kita menyadari itu? Kita harus menyadari siapa diri kita, ya, biar bentrok cekcok tidak terjadi. Karena dalam kompetisi selalu ada yang menang dan kalah. Dalam hal berbagi bisa jadi ada diuntungkan dan dirugikan. Tetapi dalam pembagian harta warisan suku Israel, setiap suku, tidak ada pertentangan di antara mereka. Semua menerima dengan sangat baik. Saya tidak percaya waktu ini kita belajar sidang jemaat Tuhan. Perintah untuk berbagi tema kita pada hari ini antara perintah daripada Tuhan Allah. Kita pun mau demikian. Dalam kehidupan kita ini, kita semua berbagi dengan sesama kita agar kita hidup rukun, hidup sejahtera di hadapan Tuhan, dan kita saling tolong menolong satu dengan yang lain. Kita berterima kasih ya Tuhan. Perintah Tuhan untuk berbagi untuk kami sangat baik, kami terima ya Tuhan. Kami mau berbagi dengan sesama kami, kami sama-sama menikmati, agar kami tidak ada konflik ya Tuhan dalam hal berbagi apapun. Ajar kami ya Tuhan untuk selalu berbagi menurut kehendak Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Tuhan, Kau sungguh besar, karyamu sungguh ajaib, tiada hentinya ku mengagumi. Sungguh Kau ajaib, ku mau selalu bersyukur kepadamu Tuhan. Anugerah-Mu mempesonaku, selalu dan selalu Kau angkat hatiku. Kau membuatku berharga di mata